Salam sepak bola, salam sehat dan salam sejahtera kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Salam hormat saya kepada kalian semua yang telah mendukung kemajuan dari channel YouTube Bola Bung Binder, dan saya akan tetap konsisten untuk selalu memberikan analisa dan pembahasan yang fair. Sebagai pengamat, kita perlu adil untuk menyampaikan informasi dan juga sudut pandang kita sesuai dengan kejadian sebenarnya. Jadi memang kalau ada tim yang kalah, ya kita perlu juga menjelaskan kenapa tim tersebut kalah. Jika ada tim yang menang, kita juga perlu menjelaskan faktor kekuatan dari tim tersebut. Memang kita juga menunggu ya partai Grand Final dari Piala Menpora tahun 2021 yang akan dimainkan besok hari Minggu. Leg kedua antara Persija versus Persib Bandung. Tapi tidak kalah pentingnya adalah pertandingan perebutan peringkat ketiga, yakni antara PSM Makassar versus PS Sleman. Ini juga adalah pertandingan penting bagi kedua tim, ya. Dan memang kita tahu bahwa di Piala Menpora tahun 2021 semua tim yang berpartisipasi, ya, para pemainnya bermain dengan serius. Semua pelatih menerapkan taktik yang bisa melumpuhkan tim lawan atau yang memang diharapkan bisa menyulitkan tim lawan. Tapi memang dalam sebuah pertandingan sepak bola dan juga sebuah kompetisi liga atau turnamen pramusim akan ada pemenang dan tentunya akan ada tim yang kalah, yang tidak bisa berhasil. Tapi juara atau tidak juara bukan itu yang menjadi poin utama dari sebuah turnamen pramusim. Bagaimana progres dari tim ini, itu sangat penting teman-teman. Dan selain Persib Bandung dan juga Persija Jakarta, saya kira PSM Makassar dan juga PS Sleman dan juga tim-tim lainnya menunjukkan progres mereka. Ya memang masih butuh waktu sih untuk mencapai level permainan yang lebih baik lagi. Ya yang seperti biasanya. Karena kan sudah lama memang mereka tidak bermain sepak bola profesional. Tapi perlahan-lahan sekarang kita juga sudah bisa menyaksikan pertandingan yang lebih berkualitas dari segi permainan, mulai dari fase perempat final. Memang pelanggaran keras masih terus terjadi karena memang para pemain tampil ngotot. Anyway, untuk pertandingan perebutan peringkat ketiga, atau bagi saya ya juara ketiga, biar lebih elegan kan kita sebutnya juara ketiga. Ini adalah pertandingan yang juga tentu ingin dimenangkan oleh kedua tim untuk menjaga harga diri mereka. PSM Makassar menunjukkan dan membuktikan bahwa dengan hanya mengandalkan pemain-pemain lokal, mereka juga bisa perform. Mereka melangkah jauh hingga ke babak semifinal. Ya, PSM Makassar juga perlu mengandalkan kekuatan utama mereka jika ingin mengalahkan PS Sleman. Dan juga jangan lupa PSM Makassar ini belum kalah loh. Memang mereka tersingkir dari semifinal tapi kan melalui adu penalti. Saya kira ya mereka juga tidak beruntung dalam kontes adu penalti tersebut. PS Sleman memang kalah lawan Persib Bandung, tapi coba lihat permainannya. Mereka memberikan perlawanan yang luar biasa ke Persib Bandung. Cuma ya memang ada kekurangan juga di tim ini. Selain juga mereka sulit ya untuk membangun chemistry di antara para pemain di fase awal, yakni di fase grup. Dan sekarang kita melihat justru konsentrasi di antara para pemain yang sering menurun pada saat mereka menghadapi tekanan dari para pemain tim lawan. Dan itu terbukti di dua leg pertandingan lawan Persib Bandung. Saat mereka mendapatkan tekanan gencar, maka terlihat para pemain kehilangan konsentrasi di momen yang krusial. Ya, tadi kan saya sudah mengatakan bahwa PSM Makassar mengandalkan 100% pemain lokal. Tapi sebagian besar adalah pemain-pemain yang sudah punya pengalaman. Dan pemain-pemain yang memang punya karakter permainan yang bisa diandalkan. Apa sih karakter permainan yang bisa diandalkan? Yakni bisa menyerang dan bertahan sama baiknya. Dan itu kita bisa melihat dalam performance para pemain PSM Makassar yang berada di lini tengah. Jadi lini tengah PSM Makassar ini salah satu yang tangguh selain lini tengah dari Persija Jakarta, itu menurut pengamatan saya. Jadi memang pada saat kedua tim tersebut bertemu, PSM dan juga Persija, kan terlihat bahwa duel di lini tengah begitu banyak. Dan di semifinal kan mereka perlu melanjuti dan menentukan pemenang melalui kontes adu penalti. Jadi memang lini tengah yang solid merupakan kekuatan utama dari PSM Makassar. Betul PSM bisa skor. Betul PSM punya penyerang-penyerang yang bisa diandalkan. Salah satunya adalah Yakob Sayuri, ada juga Saldi, ada juga Zulham Zamrun. Tapi yang pertama mereka lakukan adalah untuk menguasai lini tengah. Dan kemudian mereka punya dua pemain yang berpengalaman di belakang. Ada Hasim Kipu, ada Zulkifli Syukur. Ada penjaga gawang yang performance-nya lagi bagus,
Hilmansyah, walaupun sebelumnya juga saya sempat menyaksikan Hilmansyah bermain bagi PSM juga sama bagusnya sih. Cuman kan kali ini sorotannya lebih besar karena di turnamen pramusim PSM melangkah cukup jauh berkat penampilan gemilang dari Hilmansyah. So, PSM adalah tim dengan materi pemain yang merata sebetulnya. Dalam beberapa game, Patrick Wanggai tidak bermain, tapi PSM masih bisa meraih kemenangan. Dan PSM Makassar punya staying power yang bagus, selain juga Persija Jakarta. Dan di PS Sleman, sebetulnya materi pemain dari PS Sleman ini salah satu yang terbaik menurut saya. Mereka punya pemain-pemain yang berpengalaman. Mereka punya pemain asing yang setelah saya menyaksikan 2-3 match dari PS Sleman, ini pemain-pemain asing yang berkualitas. Mario Maslak, Aaron Evans, Nico Velez. Tapi kesulitan mereka adalah untuk membangun chemistry dan juga komunikasi di fase awal. Tadi kan saya sempat katakan ini merupakan kelemahan mereka. Tapi bisa mereka benahi kelemahan tersebut. Namun kelemahan lainnya muncul, yakni fokus dan konsentrasi. Di mana? Di lini pertahanan. Kapan? Di momen-momen krusial. Itu yang bisa kita lihat di pertandingan lawan Persib Bandung. Sebetulnya lawan Persebaya pun mereka sering kecolongan di defense. Cuman memang kan kita tahu ya bahwa kesulitan bagi Persebaya juga adalah untuk melakukan finishing di Piala Menpora ini. Padahal secara permainan mereka mainnya juga cukup bagus. Dan mereka juga tersingkir dengan perjuangan luar biasa kan lawan Persib Bandung. Jadi memang sebuah tim itu ada kekurangan, ada kelebihan. Dan bagusnya ini masih di fase pramusim. Jadi masih bisa dibenahi oleh masing-masing pelatih. PSM Makassar tadi saya katakan kekuatan mereka di tengah. Apa sih kekurangan mereka? Dalam urusan mencetak gol. Karena mereka lebih banyak menguasai permainan di tengah, mencoba untuk menyulitkan para pemain tim lawan masuk ke lini tengah tersebut, dan terus-menerus melakukan pressing, blocking, dan kemudian counter pressing, tapi penyerangan yang coba mereka lakukan ini jarang bisa diselesaikan dengan end product yang baik. Artinya secara penyerangan sebetulnya PSM selalu coba untuk membangun dari salah satu sektor flank. Tapi end produknya ini tidak mudah. Karena saya tidak melihat ada pemain yang kreatif sebagai playmaker di lini tengah dari PSM Makassar. Cuma memang mereka punya pemain-pemain yang bekerja sangat keras dari lini tengah. Jadi memang permainan kolektif dari PSM Makassar juga sama bagusnya seperti permainan kolektif dari PS Sleman. Karena PS Sleman juga tidak mengandalkan 1, 2, ataupun 3 pemain dalam merancang permainan mereka. Ada pemain yang absen tapi bisa diisi lagi oleh pemain-pemain lainnya. Dan mereka juga punya pemain-pemain lokal yang bagus. Ya, Bagus Nirwanto salah satunya, Irfan Jaya salah satunya. Jadi ini ketika dua tim ini bertemu dengan pola permainan yang tidak jauh berbeda, PS Sleman dengan compact football, PSM Makassar dengan permainan kolektif mereka, ya ini akan ketat nih jalannya pertandingan ini teman-teman. Ya, apakah pertandingan ini akan diselesaikan melalui adu penalti? Saya tidak yakin. Karena PSM dan juga PS Sleman tentu di final match mereka ini ingin meraih kemenangan dalam tempo 90 menit. Dan mereka punya kemampuan itu dan ini final match mereka. Alangkah baiknya mereka memanfaatkan final match ini untuk menyatukan chemistry di antara para pemain dan tentunya untuk meraih kemenangan di mana mereka nantinya akan dinobatkan sebagai tim juara ketiga. Ya, saya kira juara ketiga dong. Pertama adalah juara pertama, runner up, dan juga ini adalah tim dengan peringkat ketiga atau juara ketiga, seperti itulah. Ya, artinya ini juga adalah pertandingan yang memang penting bagi kedua tim. Terus bagaimana peluang dan prediksi? Saya memberikan persentase sedikit lebih tinggi ke PS Sleman karena memang penyerangan dari PS Sleman saya perhatikan lawan Persib Bandung itu lebih menakutkan. Mereka sudah lebih mencair dalam urusan membangun penyerangan dan komunikasi di antara para pemain pada saat menyerang. Tinggal mereka perlu berkonsentrasi di lini pertahanan. Bagi PSM Makassar, jika mereka bisa mencetak gol lebih dulu, maka saya kira mereka punya peluang untuk meraih kemenangan di pertandingan ini. Dan seperti biasa, ya teman-teman, saksikan pertandingan ini dari rumah dan yuk mari kita dukung menyukseskan Piala Menpora ini agar nantinya Liga 1 juga bisa berjalan sesuai jadwal. No hit, only football, salam sepak bola.